Kepala Sekolah SD 018 Sagulu, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga kependidikan yang sudah hadir pada siang ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan pertemuan SD 018 Sagulu. Dan salawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita akan melanjutkan PMO level sekolah yang kedua setelah 1 bulan kemarin. Itu yang pertama, kita akan mengadakan refleksi apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini. Tapi sebelum itu, untuk kelancaran acara kita pada siang ini, kita buka acara kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pemateri pada hari ini langsung akan dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah SD 018 Sagulu, kepada Ibu Nurmala SPD MM. Dipersilakan. Kita berikan dulu tepuk tangan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, dengan waktu yang singkat 1,5 jam durasinya untuk kita PMO pada siang hari ini, tentunya kita mengantuk ya. Tentu kita mengantuk sekali, terutama saya juga mengantuk, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita tekankan adalah bahwa kita bukan berlengah, tetapi keadaan kita yang selalu mendesak kegiatan yang lain juga ya. Nah, di hari ini mungkin di siang hari ini kita akan melaksanakan PMO yang kedua ini, bahwa PMO ini apa gunanya, yaitu gunanya refleksi. Mungkin Bapak Ibu guru belum begitu paham, ataukah sudah paham, ataukah sudah kelewat paham. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita lihat ya. Di sini kita akan melaksanakan refleksi dulu dengan pada bulan yang telah lalu. Baik. Nah, Bapak Ibu, bahwa kalau kemarin kita sudah mempraktekkan atau mempelajari tentang ATP, penyusunan ATP. Nah, coba sekarang ini saya ingin tahu juga, kalau kita lihat di mana sampai kesiapan Bapak Ibu, kesiapan yang sudah ada tentang pembelajaran yang telah lalu itu. Nah, untuk itu mungkin apakah kita langsung per fase atau per kelasnya, setiap fase langsung dijawab ya. Mungkin langsung dijawab per kelasnya. Lalu tolong Bu Liza, mungkin linknya Bu Liza dikasih, langsung dijawab per kelasnya, sehingga nanti kita akan mempunyai bukti fisik kita. Terima kasih Bapak Ibu. Tidak usah banyak lagi saya bicara. Kalau yang bicara baik, Bapak Ibu, mungkin kalau kita menunggu nanti lama ya. Baik, kira-kira kelas mana yang ingin berkomentar? Mungkin kelas 4 ingin menjawab.
Mungkin silakan kelas 4. Untuk di kelas 4 yang sudah kami lakukan dalam penyusunan ATP itu adalah kami sudah mulai melakukan pemetaan ATP. Waktu itu pemetaan ATP kami lakukan secara kelompok bersama-sama di Kombel kelas 4. Nah itu pada awal tahun ajaran yang dimana kami dibagi oleh administrasi dalam penyusunan ATP. Kemudian pertanyaan kedua, nah di sini hal yang belum berjalan dengan baik terkait penyusunan ATP. Kalau menurut kami hal yang belum baik dalam penyusunan ATP tersebut adalah belum bisa memetakan secara terperinci. Maksud dari terperinci di sini adalah apa yang menjadi kolom-kolomnya yang harus dipenuhi, apa yang menjadi target dari ATP tersebut. Dan kami berharap dalam penyusunan ATP ini sudah sesuai yang dikehendaki oleh Kemendikbud. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pada kendala yang dihadapi dalam penyusunan ATP. Kendala yang kami hadapi dalam penyusunan ATP tersebut diawali dengan karena belum memahami cara melakukan secara terperinci. Nah, di sini maksud kami dalam terperinci itu Ibu adalah format yang sesuai. Mungkin dari Ibu ada masukan ya, apa yang menjadi format benar-benar yang terperinci. Baik Ibu, kalau masalah pemetaan ini kalau terinci itu Bapak Ibu tidak ada aturan yang baku, karena di kurikulum Merdeka itu masalah formatnya segala apa itu tidak ada yang baku kalau menurut Ibu. Jadi apa yang kemarin kita laksanakan itu sah-sah saja, karena dari narasumber yang lain mungkin akan terjadi, oh menurut saya ini, menurut nanti ada lagi narasumber yang lain lagi, oh begini harusnya. Jadi dari Kemendikbudristek dia menyatakan kalau seandainya kita membuat di kurikulum Merdeka ini, kita tidak ada yang namanya baku masalah format. Itu saja Bu Reninya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu lah Bu Reni. Ya. Kelas yang lain, coba kira-kira apa? Baik, kami dari Rover kelas 5 ingin menjawab dari 3 pertanyaan mengenai ATP. Jadi hal baik yang telah kami dapatkan dari adanya pembuatan CP ke ATP ini, kami bisa membuat pemetaan CP ke ATP yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan peserta didik di kelas yang kami ampuh, di kelas 5 tentunya. Kemudian kendala yang kami hadapi dalam penyusunan ATP adalah keterbatasan kami dalam memilih AKO yang tepat untuk setiap ATP. Kemudian untuk solusinya kami lakukan adalah mencari referensi-referensi lain untuk menambah pemahaman, sehingga dengan pemetaan yang telah kita buat tadi, hasil yang kita dapatkan lebih baik. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelas 5. Sangat cerdas jawabannya ya. Ya, Pak, kegiatan-kegiatan kita sangat padat. Jadi wajar-wajar saja kegiatan ini, sedangkan kurikulum ini adalah hal yang sangat baru, ya bukan baru lagi ya, yang sangat belum begitu banyak yang paham begitu. Wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Untuk hal baik yang sudah kami lakukan terkait penyusunan ATP itu adalah kami
sudah membuat pemetaan ATP berdasarkan materi yang dibutuhkan siswa. Kemudian hal apa yang belum berjalan dengan baik terkait penyusunan ATP? Yang kami rasakan mungkin dalam penyusunan ATP ini format yang kami susun tentunya masih sangat jauh dari kata sempurna, jadi masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Kemudian untuk kendala apa yang kami hadapi dalam penyusunan ATP ini, yang pertama itu mengingat ini adalah sesuatu yang baru, jadi banyaknya format atau contoh format yang bervariasi membuat kami itu awalnya kebingungan untuk membuat ATP di awal pembelajaran, serta karena yang kami hadapi ini adalah anak kelas 1 yang mana pembelajarannya ini masih di kategori yang sangat awal, yang pengetahuan yang harus kami kembangkan, sehingga membuat kami jadi sedikit kehabisan ide atau mentok dalam menentukan kira-kira materi mana yang sesuai untuk anak kelas 1. Karena yang dari hasil yang kami amati, anak kelas 1 ini beragam, Bu. Jadi ada yang memang sudah lancar membaca, ada yang memang belum sama sekali bisa. Jadi itu yang menjadi kendala kami kemarin dalam penyusunan ATP. Jadi untuk menentukan apa yang harus kami buat itu membuat kami sedikit kehabisan ide. Kemudian solusi apa yang sudah kami lakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut? Yang pertama itu kemarin di awal pembelajaran sekolah sudah melakukan penyamaan persepsi dalam penyusunan format ATP dengan didampingi oleh guru DKP dan seluruh majelis guru. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan tes diagnostik awal pembelajaran untuk menentukan materi mana yang perlu ditekankan di awal pembelajaran. Mungkin demikian. Terima kasih. Kita beri dulu apresiasi untuk kelas 1. Sangat luar biasa kalau menurut saya. Yang salah itu tidak berbuat ya Bu ya, kelas 1 ya. Yang kelas 1 yang salah itu tidak berbuat, hanya menyamakan persepsi, oke saja. Kalau menurut saya itu tadi tidak ada yang baku sama yang ditanyakan oleh Ibu Juli. Kenapa? Kalau kita nak menyamakan satu sama lain memang bingung sendiri. Tetapi karena kebingungan itu jangan sampai kita tidak berbuat. Berbuatlah sesuatu walaupun itu salah. Ya, kalau salah dapat kita perbaiki. Dengan adanya kesalahan itu membuat kita pintar. Mengapa seperti itu? Ya, ketika kita salah, kita akan menambah lagi ilmu kita. Karena kita akan lebih belajar lebih giat lagi. Ya, terima kasih kelas 1. Ya. Wabarakatuh. Saya akan mencoba apa yang sudah saya lakukan di dalam menyusun administrasi kurikulum merdeka ini. Hal baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan itu dalam penyusunan ATP, saya sudah mencoba mengikuti apa yang sudah saya dapat pelajari dari mulai formatnya dan apa saja, yaitu dari CP, TP dan BATP. Saya coba membuat sedemikian rupa. Cuman di nomor 2, hal yang belum berjalan dengan baik mungkin di dalam hal mengalokasikan waktu saya sesuai dengan elemen yang ada di materi pendidikan agama Islam. Dari sini ada 5 elemen pun. Ada Al-Quran, hadis, ada fikih, dan ada, karena memang ini materi pendidikan agama Islam ini kan berkaitan dengan kontekstual yang apa yang sudah dialami anak di jalan yang sehari-hari. Nah, di sini saya mendapatkan alokasi waktu yang mungkin ketika berjalan di lapangan, saya coba ini berjalan 6 pekan, ternyata anak belum juga memahami apa yang sudah dia. Nanti akan saya tambah lagi gitu. Mungkin kendalanya situ aja, belum menyusun ATP secara sistematis, kronologis dan sesuai materi keberatan materi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penyusunan modul ajar berinvestasi, itu yang sangat penting sekali. Kita melakukan pemetaan terlebih dahulu, yang mana pemetaan itu bisa berdasarkan gaya belajar siswa, misalkan gaya belajar yang audio, yang visual, yang kinestetik. Kemudian bisa juga kita melakukan pemetaan
berdasarkan persiapan belajar siswa. Artinya di sini kita kelompokkan dulu anak-anak kita itu mana yang kesiapan belajar atau daya tangkapnya yang rendah, yang sedang, dan yang tinggi. Nah, nanti untuk pada kegiatan intinya kita memberikan materi itu berbeda pada kelompoknya itu. Misalkan kelompok yang rendah, yang daya tangkapnya rendah, itu kita berikan soal-soal yang paling sederhana atau yang lebih mudah. Kemudian yang sedang dan nanti yang tinggi, yang level yang soal-soalnya itu. Jadi intinya kita lakukan pemetaan terlebih dahulu, bisa melalui daya belajar dan kesiapan belajar. Baik, Mbak Maria, terima kasih atas jawabannya. Kita beri dulu tepuk tangan dan semangat. Baik, Bapak Ibu, dari sini dapat kita simpulkan dari video tadi, dapat kita simpulkan bahwa modul berdiferensiasi adalah salah satunya modul yang ingin membuat anak kita yaitu bisa apa yang kita berikan kepada anak sesuai dengan kemampuan mereka dan gaya belajar mereka. Yang dapat kita simpulkan dari hasil ini mungkin langkah-langkah persiapannya yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan efektif itu. Satu, kita harus menentukan tujuannya. Tentukan tujuannya. Kalau sudah menentukan tujuan, tadi Ibu Yesri sudah, saya lihat sudah ada, ya. Menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid atau kesiapan belajar, minat, profil belajarnya. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan keempat adalah menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Apakah konten, proses, atau produk. Ya. Setelah ini kira-kira ada lagi yang ingin menambahkan tugas untuk Bapak Ibu besok tolong dimasukkan ke situ karena kita butuh laporan. Kalau seandainya malam ini sudah ada, ya silakan dimasukkan ke kelompoknya. Ya, kalau sekarang ini pun sudah selesai, ya silakan dimasukkan tugasnya itu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau selain pertanyaan atau ingin menambahkan apa yang kira-kira sudah menjadi pengalaman Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu lakukan di kelas. Silakan kalau ada Bu Duli atau Bu Desri atau yang lain, Bu Mai, Bu Gita, ya, Bu Mani, Bu Ade, Bu Enda, ada? Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada lagi silakan bekerja ya kepada Bapak Ibu, laksanakan tugasnya masing-masing ya. Akhirnya pada PMO yang kedua ini berarti kita akan berakhir. Kalau tadi adalah ada pembukaan dan sekarang ada penutupannya. Silakan Bu Desri mungkin ditutup ya sambil membuat PR, membuat modul berdiferensiasi. Ya, terima kasih. Ya, modulnya per satu modul ya. Nanti bisa dikirim ke Pak sini. Baik, Bapak Ibu guru, kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman kita. Masih ngantuk ya? Udah tadi diajak joget-joget dan diajak ice breaking, masih ngantuk? Putar-putar lagi, nanti aja kita putar di rumah masing-masing aja. Baik, Bapak Ibu, selesai sudah PMO kedua kita, yaitu refleksi dari yang sudah kita kerjakan kemarin, yaitu pemetaan ATP. Nah, kita juga sudah melakukan materi baru tentang pembuatan modul belajar berdiferensiasi. Berarti tugas dari Bapak Ibu guru per kelas itu adalah menciptakan
membuat modul berdiferensiasi, satu rombel satu tagihannya. Tapi sebenarnya saya juga yakin kepada Bapak Ibu kita punya banyak cara sebenarnya mengajarkan anak di kelas bagaimana membuat anak itu senang. Sebenarnya kita sudah terbiasa gitu. Tapi kita tetap administrasinya meminta modul pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih untuk waktunya dan ada yang mau ditanyakan? Atau ada ditanyakan kapan lagi PMO ketiga Bu gitu supaya dikumpulnya modulnya besok? Atau ada yang mau ditanyakan yang lain? Atau yang kurikulum 2013 masih ngomong ya nggak jelas apa lah yang diomongin oleh kurikulum mereka. Tapi tetap harus tahu kurikulum 2013 supaya besok nggak kaget lagi gitu. Oke, baik Bapak Ibu guru, mungkin PMO kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru atas partisipasinya hari ini dan mudah-mudahan sekolah kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk anak bangsa dan tetap semangat, jangan lupa bahagia. Itu kata guru penggerak, jangan lupa bahagia. Oke, baik Bapak Ibu guru, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.